Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 313. Pak Argatama memejamkan mata sejenak, berusaha meredam emosi yang masih bersemayam. Syukurlah kalau kamu akhirnya sadar, Davian. Papa tidak pernah melarang kamu memilih siapapun untuk jadi pasangan hidup. Tapi satu hal, jangan pernah abaikan pendapat keluarga. Sekalipun kamu merasa sudah dewasa, jangan buta terhadap nasihat yang datang dari cinta, bukan dari ego. Davian diam. Dan di sela kesunyian itu, suara Pak Argatama kembali terdengar, lebih lembut, namun tegas. Kesalahan bisa diperbaiki. Tapi jangan ulangi cara-cara yang menyakiti. Bukan cuma Aza yang kamu lukai, tapi juga hatimu sendiri, Davian. Iya, Pak, sekali lagi maaf. Suara Davian pecah, tak sanggup lagi menahan emosi. Pak Argatama mengangguk meski lawan bicaranya tak bisa melihat. Ya sudahlah, sekarang kamu fokus pada hidupmu. Kejar ilmumu di Mesir, bangun lagi dirimu. Soal kakakmu, biarkan dia sembuh dulu dari kecewa. Rasa hancurnya waktu melihat Aza tergeletak koma, bukan luka kecil, Davian. Itu luka yang diam-diam bisa membunuh hatinya. Iya, Pak. Aku paham, sahut Davian, pelan namun mantap. 74. Aku akan minta maaf langsung ke Mbak Aza. Tapi setelah semuanya membaik. Untuk saat ini, aku tahu waktunya belum tepat. Pak Argatama lagi-lagi mengangguk, lalu matanya melirik ke arah pintu ICU. Abangmu sudah balik ke Sukabumi. Sudah, Pak, jawab Davian tanpa ragu. Kata Siva, abang pakai sopir. Pak Argatama menghembuskan napas panjang, sedikit kelegaan menyusup ke dalam dadanya. Ya sudah, kamu istirahat. Jangan pikirkan hal yang belum waktunya. Papa mau temui Aza dulu. Dia baru sadar. Iya, Pak, titip salam buat Mbak Aza. Dan, terima kasih sudah mendengarkan aku malam ini. Telepon pun terputus, dia terdiam sejenak, lalu memasukkan ponsel ke saku. Langkahnya kembali mengarah ke ruang ICU. Davian menjatuhkan tubuhnya di atas sofa abu-abu di sudut ruang tengah apartemen. Koper setengah terbuka berdiri di samping lemari. Beberapa dokumen, pakaian, dan paspor sudah dia siapkan sejak beberapa saat yang lalu. Siva sudah dianatrakan ke hotel yang tak jauh dari bandara. Harusnya, malam ini dia tinggal beristirahat. Namun, pikirannya tak bisa tenang. Perbincangan dengan ayahnya beberapa menit lalu kembali berputar di kepalanya, lengkap dengan suara rekaman dari Alea yang terdengar menyakitkan. Seolah menusuk dadanya dengan pisau tumpul, lambat dan dalam. Dia berdiri, melangkah ke dekat jendela apartemen yang menghadap ke arah gemerlap lampu kota Jakarta. Lampu-lampu dari ribuan jendela gedung tampak seperti bintang yang tak pernah padam. Namun, tak ada cahaya yang mampu menenangkan batinnya malam ini. Davian menggenggam ponsel, lalu membuka kontak Alea. Sudah tak ada foto profil. Nomor itu tak lagi aktif. Dia menghela napas, bibirnya mengerucut getir. Dia tahu arti dari semua itu. Dia telah diblokir. Namun dia belum menyerah. Dia mengambil satu ponsel lainnya, ponsel khusus kuliah yang jarang digunakan untuk hal pribadi. Jari-jarinya cepat memindahkan nomor Alea ke ponsel itu. Dia tekan tombol hijau, dengan perasaan harap-harap cemas. Terdengar dering beberapa kali, sebelum akhirnya sebuah suara menjawab dari seberang sana, terdengar ramah namun asing. Halo, Assalamualaikum. Ini dengan siapa? Davian memejamkan mata sejenak. Dia tarik napas perlahan, lalu membuka suara dengan nada pelan namun tegas. Waalaikumsalam, ini aku, Davi. Hening. Terdengar dengusan keras dari ujung sana. Namun sebelum sambungan terputus, Davian buru-buru menyela.
Aku cuma mau tanya, kenapa kamu hubungi Mbak Asa? Sejenak, tak ada jawaban. Lalu, suara Alea menggelegar, penuh kemarahan yang tak disembunyikan. Kamu telepon malam-malam hanya untuk bahas ini. Ini gak penting, Davian. Sungguh tidak penting. 75. Davian megepalkan tangawi Sisiubihia, menahan emosi. Penting buat aku, Alea. Aku masih ingin memperjuangkan kamu. Tapi setelah semua ini, bahkan keluargaku menolakmu dengan tegas. Aku hanya ingin tahu satu hal, kenapa kamu telepon Mbak Asa dan menyumpahinya seperti itu? Suaranya bergetar, penuh rasa bersalah dan kemarahan yang tertahan. Dia gak pernah ganggu kita. Bahkan dia gak pernah ikut campur urusan kita. Tapi kamu malah menyakitinya. Dan kamu tahu, Mbak Asa koma itu, karena aku. Karena aku yang membela kamu. Terdengar tawa dari seberang sana. Namun, bukan tawa bahagia, tawa itu pahit, seperti tertawa atas kebodohan orang lain. Lalu, dengan kamu membela aku, apa yang aku dapatkan? Kamu tetap pergi. Kamu tetap memilih jalan keluar. Jadi apa bedanya? Malam ini kamu nelpon hanya untuk bahas sampah ini. Davian menggertakkan gigi. Namun, Alea tak berhenti. Atau kamu mau bilang sifat asliku udah kelihatan? Sejak awal kamu harusnya tahu, masa lalu aku dan Asa gak bersih. Tapi kamu tetap maju. Kamu yang datang dan bilang cinta. Dan sekarang kamu kabur. Lalu nelpon aku cuma buat bahas Asa. Asa lagi. Asa terus. Dia gak salah, kan? Selamanya dia akan jadi yang benar. Cuma Alea Humaira yang salah. Napas Alea mulai memburu, seperti orang habis berlari di jalan menanjak. Suaranya tak lagi tenang. Aku benci siapapun yang ganggu hidup aku, ganggu kebahagiaan aku. Termasuk kamu, Davi. Kamu pikir kamu siapa yang bisa meninggalanku seenaknya, tanpa luka? Suara napas berat Alea masih terdengar dari seberang, seperti seseorang yang terjebak dalam pusaran amarah dan luka yang dalam. Davian masih terdiam di depan jendela, menahan suara hatinya yang bergemuruh. Dia membiarkan Alea meluapkan kemarahannya. Kamu tahu rasanya diabaikan setelah kamu memberanikan diri membuka hatimu buat seseorang. Aku percaya sama kamu, Davi. Percaya sama anak kuliahan di bawah aku, yang aku pikir kamu bisa lebih dewasa. Tapi apa yang aku dapat? Penghakiman dari keluarga kamu. Tatapan jijik dari semua orang. Dan dari kamu. Pengkhianatan. Alea, aku gak pernah. Kamu gak pernah apa? Bentaknya, penuh amarah. Gak pernah janji akan nikahin aku. Gak pernah bilang bakal lawan dunia buat aku. Nyatanya kamu lari, Davi. Kamu sembunyi di balik alasan keluarga, alasan Azarin. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Aku disalahkan atas luka yang bahkan bukan aku yang mulai. Alea tertawa getir, suara tawanya patah dan tajam. Mereka semua anggap aku racun. Tapi gak ada satupun dari mereka yang tahu gimana aku bertahan dengan luka di dalam dada ini. Aku hidup dari sisa-sisa pengharapan yang kamu bangun, lalu kamu hancurkan sendiri. Dan sekarang, kamu tanya kenapa aku hubungi Azarin. Suara Alea mulai bergetar, bukan karena ragu, tetapi karena luka yang sudah membusuk terlalu dalam. Aku memang menghubunginya, aku ingin dia tahu seberapa besar luka menganga di hatiku. Aku ingin dia tahu rasanya ditinggalkan. Sama seperti aku. Kamu pikir aku puas? Gak, Davi. Tapi setidaknya, aku bisa tarik sedikit rasa keadilan buat hatiku sendiri. Davian terdiam. Dia tahu, setiap kata yang keluar dari mulut Alea lahir dari luka yang dalam, dari perasaan kecewa, dan tidak dianggap. Kamu pikir aku gak tahu?
Kamu pikir aku gak sadar kenapa kamu mau nikah sama aku? Suara Alea menajam. Bukan karena kamu cinta, tapi karena kamu cari jalan pintas. Kamu mau nikah sama aku supaya 76. Bisa tetap dekat sama Mbak Asa, kan? Davian tersentak. Matanya membelalak, seperti disambar petir di langit cerah. Apa yang kamu katakan, Al? Astagfirullahalazim. Aku bukan kamu yang bisa jatuh cinta pada iparnya. Aku bukan kamu yang bisa menjadi saudara sedarah adalah maut. Suaranya tercekat. Hening sesaat mengisi jarak antara mereka. Namun di seberang sana, suara Alea mulai bergetar. Bukan karena takut, tetapi karena amarah yang mendidih dan harga diri yang terasa diinjak-injak. Kamu berani-beraninya bicara begitu, Davi. Suaranya pecah. Napasnya terengah, seperti menahan badai yang sudah tak bisa dibendung lagi. Siapa kamu sampai berani menghakimi aku? Kamu pikir kamu tahu semuanya? Tawa kecil keluar dari mulut Alea, sumbang dan getir. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa seorang wanita yang merasa dikhianati dan dipermalukan. Kamu tahu apa tentang hidupku? Hah? Tentang malam-malam yang aku lewati dengan tubuh gemetar karena merasa dikhianati, bukan oleh orang asing, tapi oleh darah dagingku sendiri. Dia terisak, tetapi tangisnya tak melemahkan, justru menambah kekuatan pada kemarahannya. Bukan akulah yang merebut jenderal dari Asa, tapi Asa yang merebut jenderal dariku. Alea terdiam sejenak, tetapi kemudian meledak lagi, lebih membakar. Kamu tahu kenapa aku benci dia? Karena dia selalu benar di mata semua orang. Dan aku selalu jadi si iblis, si jalang, si perusak rumah tangga. Bahkan kamu yang katanya mencintaiku berubah jadi hakim keji hanya karena mendengar satu sisi. Alea mengembuskan napas kasar, sebelum melanjutkan lagi. Kamu tak lebih baik dariku. Setidaknya aku jujur dengan luka dan kesalahanku. Tapi kamu cuma pengecut berselimut dalil dan kata manis. Alea tertawa. Lagi-lagi tawa itu bukan bahagia, tetapi getir dan kejam. Alea, kamu salah, ucap Davian akhirnya, pelan, dan lebih dalam. Enggak, aku gak salah. Seru Alea, penuh dendam. Aku tahu aku bukan perempuan baik-baik. Aku tahu, semua orang lebih milih Azarin. Tapi kenapa kamu harus datang? Kenapa kamu buat aku percaya? Kenapa kamu bilang kamu akan perjuangkan aku, kamu akan lawan siapapun, kalau pada akhirnya kamu tunduk juga di kaki mereka? Davian mengusap wajahnya yang mulai panas. Dadanya naik turun. Namun, dia tahu tak semua kemarahan harus dijawab dengan amarah. Aku mengajakmu menikah, karena aku cinta. Karena aku ingin menuntunmu menjadi pribadi yang baik, katanya tenang, namun berat. Tapi cinta gak cukup kalau kita tak mendapatkan restu. Aku harap kamu paham, Al, posisiku pun banyak terhimpit. Bullshit, balas Alea penuh kemarahan. Jangan sok berkata, seolah kamu meminta pemakluman atas apa yang terjadi. Kamu yang masuk dalam hidupku, Davi. Lalu dengan entengnya kamu mengatakan jika kamu tidak bisa lagi melanjutkan karena merasa bersalah pada Asa. Dan ketika aku menghubungi Asa, kamu kembali menghubungiku, seolah-olah aku ini penjahat. Kalianlah yang membuat aku seperti ini. Jika kamu kaget, maka biarkanlah kamu melihat sisi terburukku. Tak ada yang perlu aku tutupi lagi. Tiba-tiba terdengar lemparan keras dari seberang telepon, seperti benda logam yang menghantam lantai. Davian refleks menjauhkan ponsel dari telinganya, jantungnya berdegup cepat. 77. Aku membencimu, Davi. Teriak Alea, suaranya bergetar, syarat luka dan amarah yang menumpuk. Berhenti hubungi aku.
Apalagi cuma untuk bahas Asa. Aku menghubunginya atau bahkan menyumpahinya itu bukan urusanmu. Davian terdiam sejenak. Matanya menatap kosong ke jendela apartemen yang hanya menyuguhkan gemerlap kota Jakarta. Dia mengusap wajahnya dengan kasar, mencoba meredam gejolak dadanya. Aku menghubungimu karena kamu sudah keterlaluan, Al, ucapnya pelan namun tegas, seperti menahan bara di dada. Kamu menyumpahi abangku. Masalah ini cuma antara kita berdua, tapi kamu bawa-bawa keluargaku, kamu lukai orang yang tak pernah menyakitimu. Sejenak hening. Lalu tiba-tiba terdengar suara gelak tawa dari Alea, namun bukan tawa bahagia. Tawa itu getir, penuh cemooh. Kenapa kamu takut, Davi? Takut dengan sumpah wanita yang tersalimi. Davian menggertakkan giginya, namun tetap mencoba menjaga suaranya tetap tenang. Aku gak pernah takut pada sumpah manusia, Al. Karena aku percaya, yang sudah Allah tetapkan, tak akan goyah hanya dengan doa penuh dendam. Aku tidak dendam karena kamu menolak menikahiku, balas Alea cepat, suaranya kini tajam seperti sembilu. Tapi karena kamu mencabut harapan yang kamu tanam sendiri, lalu menyalahkanku seolah aku duri di hidupmu. Kamu tahu rasanya bagaimana dibunuh pelan-pelan oleh orang yang kamu percaya. Davian mengatupkan rahangnya. Kita lihat saja nanti, Davi. Lanjut Alea dengan nada dingin, nyaris seperti ancaman. Kamu akan tahu, doa seorang wanita hancur bisa menembus langit dengan tajam. Aku tidak minta balas, aku hanya takdir bekerja dengan caranya sendiri. Menunggu. Klik. Sambungan terputus. Davian menatap layar ponsel yang kini kembali gelap. Napasnya memburu. Lalu dia memejamkan mata, berusaha meredam badai yang mengamuk dalam dirinya. Dia benar-benar tak menyangka Alea bisa semarah itu sampai menyumpahi kakaknya. Kek. Waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 pagi. Langit di luar jendela mulai berubah warna, mengguratkan semburat jingga pucat di antara gelap yang belum sepenuhnya pergi. Di kamar VIP rumah sakit yang sunyi, Pak Argatama dan Bu Mabira baru saja menunaikan ibadah salat subuh. Raut lelah tergambar jelas di wajah keduanya. Sambil melipat mukena, Bu Mahira menatap ke arah suaminya. Suaranya pelan namun terdengar cemas. Pak, Din sudah datang. Pak Argatama menggeleng sambil menatap jam dinding yang berdetak lambat. Tidak tahu, Bu. Seharusnya dia sudah sampai. Mungkin, dia langsung ke ICU, menemui Asa. Bu Mahira hanya mengangguk, walau hatinya mulai terusik oleh kekhawatiran. Dia berjalan pelan ke sisi ranjang Alina, cucunya yang masih terlelap dalam selimut motif bunga. Gadis kecil itu semalam sempat terbangun dan menangis memanggil ayahnya. Karena itu, subuh ini, Bu Mahira memilih membiarkannya tidur lebih lama. Sementara itu, Pak Argatama duduk di sofa, menyalakan televisi untuk mengusir sepi. Suara statis dan pindah-pindah saluran terdengar di antara keheningan pagi. Melihat sang suami belum sepenuhnya terjaga, Bu Mahira bertanya, Papa mau minum deh? Biar ibu minta Mbak Santi pesankan ke kantin. 78. Pak Argatami mengariguk, tanpa hehleh. Boleh, Bu. Bu Mahira pun memanggil pengasuh Alina yang baru saja bangun untuk memesan dan beberapa camilan hangat. Karena ruangan VIP yang mereka sewa belum dilengkapi bekal menginap dari rumah, hanya baju ganti dan alat salat yang mereka bawa. Sembari menunggu, Bu Mahira kembali duduk di samping suaminya. Dia membuka ponsel, berniat menghubungi Din, berharap mendapat kabar meski hanya suara. Namun, alangkah herannya dia, saat melihat panggilannya langsung dialihkan, nomor tidak aktif. Keningnya berkerut, jari-jarinya sejenak terhenti di layar ponsel. Dia menoleh pada Pak Argatama, hendak mengeluhkan nomor Din yang tak aktif,
Namun kalimat itu menggantung di ujung bibirnya saat mendengar suara dari televisi yang tiba-tiba berubah menjadi siaran berita darurat.